semua melalui sehat ya Bapak Ibu semuanya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat yaitu pimpinan Luminary Press Indonesia. Yang terhormat pembicara kita pada siang hari ini yaitu Ibu Darwita Juniwati B. SKM MKes. Baiklah, yang terhormat juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara webinar kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan, saya Anjeli Rusman selaku host pada siang hari ini dengan materi kita yaitu gizi pada anak usia dini dan anak sekolah. Sebelumnya saya akan membicarakan pembicara kita terlebih dahulu yaitu Ibu Darwita Juniwati BSKM MKes. Tempat tanggal lahir beliau yaitu pada Medan 24 Juni 1980. Untuk riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan S1 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. Untuk S2-nya yaitu pada program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi Kesehatan Komunitas pada tahun 2012. Dan saat sekarang beliau bekerja sebagai dosen di USM Indonesia, Efikas S1 Kesehatan Masyarakat. Benar ya Ibu? Benar, Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Anjli. Selamat siang kembali Ibu. Baiklah, uh, sebelum itu uh, diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mematikan mikrofon dan menghidupkan kameranya. Jika nanti sudah masuk pada sesi tanya jawab, saya akan mendahulukan Bapak Ibu yang raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, maka pertanyaan pada kolom komentar yang akan saya bacakan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita persilahkan kepada Ibu Darwita Juniwati BSKM MKes untuk memulai presentasinya. Baik Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Anjli Rusman, SPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini slide-nya ya, Ibu. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, baik itu kepada Bapak Ibu dan juga mungkin ada mahasiswa, mahasiswi yang kami sayangi semuanya. Jadi, seperti topik yang sudah tertulis tentang apa yang akan kita bahas di siang hari ini adalah eh, kajian yang sering menjadi persoalan, ya. Kita kadang-kadang tidak memikirkan apakah yang kita makan itu memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan kita. Jadi kaitannya topik yang saya bawakan saat ini adalah mengenai gizi pada anak usia dini dan juga pada anak sekolah. Jadi kalau kita berbicara tentang gizi ya sesuatu yang keluar dari mulut apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu dalam bentuk makanan ya kita harapkan itu bisa menjadi hal yang positif untuk tubuh kita. Baik itu seperti yang kita ketahui bersama ya. Maaf Bu Anjli, apakah saya yang akan eh, membuat slideshow-nya atau bagaimana ya Bu Anjli? Boleh saya jadikan hostnya Bu Anjli? Ibu Anjli Rusman, biar supaya saya menjadi hostnya bolehkah? Bentar ya Bu. Apakah sudah bisa ya Ibu Anjli? Iya.
Bu Anjli, saya dijadikan hostnya bolehkah? Sudah, Ibu. Supaya slideshow-nya bisa saya operasionalkan gitu. Sudah ya. Hmm. Apakah sudah bisa, Bu? Maaf seluruhnya, apakah ini sudah kelihatan slideshow-nya? Jelas, jelas Bu. Bu, jelas. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini di dalam cerita gizi yang terlebih dahulu ya, saya memberikan refresh sedikit kepada kita semua, di mana apa yang kita konsumsi itu harapannya adalah bisa menjadi zat tenaga, zat pembangun dan juga zat pengatur ya, di mana masing-masingnya itu bisa kita dapatkan melalui karbohidrat ya, protein ya, lemak ya sebagai energi dan juga vitamin-vitamin yang kita konsumsi. Jadi terkadang tidak cukup dari asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kadang-kadang bagaimana cara pengelolaan makanan tersebut itu juga akan mempengaruhi kebutuhan ataupun yang kita dapatkan dari makanan itu dalam bentuk vitaminnya ya. Misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C itu juga bagaimana kadarnya dalam makanan yang kita kelola bisa saja vitamin itu tidak akan kita dapatkan jika pengelolaannya itu tidak lagi sebaik mungkin ya, misalnya terlalu matang, ya, pencucian yang berlebihan dan sebagainya. Ini sebagai pengingat kepada kita supaya makanan yang kita konsumsi itu bisa mendapatkan gizi yang baik yang kita udah capek-capek makan nih, tapi gizinya tidak ditemukan ya, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan buat makanan yang kita konsumsi. Jadi ini mungkin kita di sini sudah pada dewasa semuanya, tapi ini bisa kita informasikan kepada keluarga kita ataupun orang yang dekat dengan kita supaya dalam pengelolaan dan mengolah makanan tersebut, jadi harus memperhatikan bagaimana gizi yang akan kita dapatkan ya. Ada beberapa contoh makanan itu yang misalnya terlalu matang, maka vitaminnya akan hilang ya. Ada juga pengelolaan itu karena terlalu cuci yang berlebihan sehingga vitaminnya juga akan turut hilang ya, tercuci ya, terbuang dan sebagainya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kepada kita yang akan mengkonsumsi makanan. Ini dia vitamin-vitaminnya yang kita perlukan ya. Jadi eh, apa yang saya tampilkan di sini adalah ini juga yang akan menjadi dasar gizi yang digunakan kepada anak usia dini dan juga anak sekolah ya. Jadi beranjak dulu daripada bahwa sebelum mencapai kepada usia dini itu kan ada proses nanti di dalamnya. Jadi kita pahami dulu bersama-sama di mana untuk proses dari suatu eh, masa pertumbuhan dan perkembangan tadi juga em, dipengaruhi dari gizi yang dikonsumsi. Dan ini akan memiliki manfaat ke depannya. Jadi, upaya perbaikan gizi pada anak usia dini ini diarahkan untuk apa? Yaitu untuk kecerdasan dan kualitas anak usia dini. Jadi, upaya tersebut dilakukan sejak di dalam pembentukan janin ya sampai dia menjadi bayi ya dan juga penekanannya khusus kepada generasi penerus yang menjadi sehat, cerdas, dan berkualitas. Itu harapannya yang dimaksud di dalam gizi untuk anak usia dini. Jadi, kalau kita perhatikan saat ini ya banyak sekarang pasangan-pasangan muda di mana tidak cukup hanya mengandalkan kepala keluarga untuk mencari nafkah, tapi banyak juga kita diperhadapkan dengan ibu-ibu yang juga ikut bekerja di dalam mencari nafkah. Jadi ada dari hasil survei kita, ada 82% anak
yang memiliki ibu yang bekerja. Jadi dalam hal ini perlu ada kebijaksanaan dari seorang ibu bagaimana dia bisa memaknai dari pekerjaan itu tanpa mengurangi apa bagaimana tentang kecukupan gizi di dalam satu keluarga, khususnya kepada ibu itu sendiri. Apalagi misalnya ibu tersebut bekerja sambil memiliki badan dua ya, dengan istilah umumnya hamil ya kan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau gizi ini, kesehatan, keselamatan ini yang tidak diperhatikan, maka ini menjadi buruk, maka akan terjadi keterlambatan dan perkembangan fisik daripada si anak nantinya ya, baik itu dalam kognitif, sosial dan emosionalnya. Jadi perlu dilakukan upaya perbaikan gizi agar anak cerdas dan berkualitas. Jadi bukan pada saat setelah dilahirkan dikhususkan di sini, namun sejak bayi dalam kandungan yang sering kita kenal dengan 1.000 hari kelahiran ya. Jadi mengapa di dalam 1.000 hari kelahiran? Karena gizi di dalam 1.000 hari pertama kehidupan ini dibutuhkan sekali ya. Sangat-sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak, fisik, dan menurunkan prevalensi balita gizi kurang ataupun underweight. Jadi kalau kita perhatikan ada yang gizi dengan eh, kondisi kurang energi kronis dan juga kondisi dengan kurang energi protein, itu bukan pada saat setelah dilahirkan saja, tapi kemungkinan juga perlu diperhatikan bagaimana gizi pada saat dia di dalam masa pertumbuhan janinnya. Jadi 1.000 hari kelahiran yang dimaksud di sini adalah selama 280 hari pertumbuhan janin dan di dalam kandungan ya yang dimaksud di sini ya. Jadi kalau kita lihat secara umum kan 9 bulan dalam kandungan nih. Ada yang 9 bulan sampai lebih ataupun sampai menuju kepada 10 bulan. Jadi dikalkulasikan secara umum itu adalah 280 hari dalam pertumbuhan janin. Dan ditambah dengan 720 hari pertumbuhan balita khususnya yang perlu diperhatikan gizinya sampai dengan usia 2 tahun. Jadi sekarang ini pemerintah juga sangat menganjurkan kepada ibu yang memiliki balita atau bayi dari ke batita, kalau boleh memberikan ASINya walaupun tidak sampai eksklusif sampai dengan usia 2 tahun. Ya, tapi memang tergantung tadi ya bagaimana kondisi ibu dan juga salah satunya yang kita lihat tadi di awal ada 82% ya ibu yang bekerja. Nah, ini akan mempengaruhi produksi ASI, stres, makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi produksi ASI sehingga kemungkinan besar untuk bisa menyusui sampai 2 tahun masih kecil. Walaupun memang ada yang kita jumpai sampai 2 tahun diberikan ASI walaupun tidak secara eksklusif. Kalau eksklusifnya itu sampai dia 6 bulan tanpa ada tambahan susu formula lainnya. Ini bisa kita sampaikan ya kepada ibu hamil tadi. Jadi, di dalam pertumbuhan dan perkembangan di anak usia dini, ini yang perlu diperhatikan tadi, yang dikatakan 1.000 hari kelahiran tadi. Dari mulai dia dikatakan hamil, ya, dinyatakan hamil, ya, biasanya pasangan itu akan mempersiapkan diri ibu tadi untuk kondisi hamil. Jadi mulai dari psikologinya, dari mulai fisiknya itu harus dipersiapkan, baik itu gizi mikro dan proteinnya. Jadi pada saat ibu dalam kondisi hamil, ini akan juga mempengaruhi pertumbuhan otak si janin. Jadi mungkin selama ini kita beranggapan secara umum bahwa setelah lahir diberikan asupan makanan yang baik, gizi yang lebih dan tinggi proteinnya, maka disitulah pertumbuhan otak terjadi. Ternyata salah. Jadi pertumbuhan otak itu mulai pada saat dia di dalam kandungan, seperti yang kita sampaikan tadi, 280 hari dalam pertumbuhan janin di dalam kandungan. Sampai nanti dia eh, lahir ya, dibutuhkan juga terus ya perhatian tentang gizi kepada janin tadi ataupun bayi tadi sampai dia juga di usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif dan juga MPASI yang harus diperhatikan bagaimana asupannya. Nah, ini semuanya sampai dengan 2 tahun. Ini tadi yang dikatakan dia 1.000 hari kelahiran. Ibu,
Nah, ini dia untuk bagaimana secara ini saya dapatkan dari SDKRT ya, di mana ternyata masalah yang sangat krusial selama ini adalah gizi kurang yang cukup tinggi ya, stunting. Ini saya buat di dalam warna merah karena ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua warga Indonesia ya. Pendek atau stunting cukup tinggi, ada 35,6% ya. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi stunting itu bukan ya kalau orang yang secara umum memikirkannya bahwa stunting itu adalah kutukan dulunya ya. Mungkin atau juga genetik. Oh, kalau bapak ibunya pendek, pasti anaknya juga akan pendek. Tidak, ya. Ternyata bapak ibu bisa beda dengan anaknya, termasuk karena asupan gizinya tadi yang diperhatikan. Lalu masalahnya yang lainnya adalah kurus, ya, gemuk. Gemuk juga menjadi masalah kesehatan, yaitu gizi lebih. Jadi persoalan kita bukan saja karena gizinya kurang, kurus dan sebagainya, tapi gemuk juga bisa menjadi penyakit, ya. Khususnya penyakit diabetes mellitus, ya. Itu sangat cenderung sekali beresiko untuk terjadi ya. Jika bayinya obesitas misalnya lahirnya saja sudah 4 kilo ditambah lagi asupan makanan yang tinggi gula, ya. Kalau kita perhatikan gula manis memang ya, tapi kalau itu akan anak-anak kan sangat suka ini makan gula ya, manis. Tapi itu sangat beresiko untuk terjadi obesitas ataupun diabetes mellitus nantinya ya. Nah, ini adalah gambaran yang sangat buruk sekali ya. Nah, jadi berdasarkan dari itu maka pemerintah banyak mengeluarkan satu peraturan-peraturan terkait juga dengan bagaimana supaya perbaikan gizi ini terus menjadi bahan perhatian ya, di mana juga sudah dituliskan dalam undang-undang ya, termasuk tentang ASI. Ternyata Bapak Ibu, jika kita menghalang-halangi untuk pemberian ASI atau ada satu instansi tidak melengkapi fasilitas untuk memberikan ASI kepada bayi, maka ini akan dikenakan sanksi ya. Di dalam pasal 200 dikatakan bahwa sanksi terhadap yang menghalangi pemberian ASI. Ya, kalau saya tidak salah itu ada 1 tahun pidana penjara dan 100 juta untuk dendanya. Nah, cukup perhatian kan? Jadi memang instansi juga sudah membuat ya satu koridor bagaimana supaya ini bisa terjadi ya. Jadi tiap-tiap instansi juga ataupun tempat-tempat halayak ramai juga sudah dibuat seperti ini ya, khusus untuk memberikan ASI ya, tidak hanya di rumah sakit saja, di tempat-tempat umum, sampai di terminal juga saya perhatikan juga sudah ada, di bandara juga sudah ada. Nah, karena mengingat bahwa perlu kita bersama-sama dalam memperbaiki upaya perbaikan gizi, bukan saja pada asupan makanannya, tapi juga melalui ASI, ya, di mana ini akan menjadi salah satu yang kita dukung dalam sasaran SDGs juga di tahun 2024, di mana gizi kurang itu cukup tinggi, yaitu ada 14% ya. Nah, ini dia di dalam inisiasi menyusui dini. Jadi, inisiasi menyusui dini ini adalah bagaimana bayi begitu lahir tidak langsung dijauhkan dari si ibu, tapi langsung diletakkan di dada si ibunya. Baik itu lahir secara normal ataupun sesar. Itu di dalam yang diartikan dalam inisiasi menyusui dini. Jadi si bayi tadi akan berusaha mencari puting susu sehingga dia akan isapan itu yang akan merangsang pengeluaran ASI. Jadi kalau tidak dilakukan IMD maka kemungkinan ASI juga tidak akan terangsang untuk keluar ya. Jadi ini kaitannya terhadap bayi yang sudah dilahirkan tidak lagi di dalam 280 hari, tapi sudah menuju kepada 720. Setelah lahir juga harus ada perhatian yang khusus tentang gizi tadi ya. Jadi dilanjutkan juga sampai anak berumur 24 bulan atau lebih. Jadi kalau misalnya si anak masih mau menyusui sampai dia 2 tahun setengah ya nggak apa-apa. Itu lebih baik di dalam imun tubuhnya salah satunya. Imun tubuh juga akan menjadi optimal ya.
Juga asupan gizi juga akan dipengaruhi dari asupan ASI tadi. Tapi perlu perhatian bahwa ibu yang menyusui sampai 24 bulan juga harus memperhatikan bagaimana asupan gizi si ibunya. Itu dia yang perlu menjadi bahan pertimbangannya. Nah, terkait dengan bagaimana perkembangan bayi secara holistik ya, eh, bukan saja fisik yang harus kita perhatikan, karena moodnya seorang bayi itu mau makan dan tidak mau makan juga harus diperhatikan bagaimana kesehatan si ibu ya, stimulasi dininya, bagaimana perawatan dari orang tua, dan juga hak perlindungan terhadap anak ya. Anak juga harus diperhatikan bagaimana asupan makannya, termasuk salah satunya yang saya sebutkan tadi di awal yaitu mengenai ASI eksklusif. Dan juga ada perbaikan nutrisi yang lebih optimal terhadap anak di usia dini. Nah, kaitannya terhadap perkembangan itu ya. Nah, selanjutnya di sini ya, saya mau mengajak kita ya bagaimana untuk berpikir bahwa saya mau nih untuk memperhatikan bagaimana gizi untuk anak saya yang usia dini atau saudara saya yang masih usia dini. Jadi perlu ada keseimbangan. Kalau kita perhatikan anak usia dini ini kan belum banyak aktivitasnya, bukan seperti kita orang dewasa yang pergi keluar rumah, ya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Tapi dia sebatas di rumah, ya juga banyak aktivitasnya, ya, apa namanya bergerak ya mulai dari berdiri, kadang-kadang si bayinya manjat ataupun juga melompat dan sebagainya. Jadi perlu ada keseimbangan gizi yang diasup terhadap bayi tersebut ya. Dimana kalau kita perhatikan keseimbangannya ini mulai dari porsi makannya ya. Kalau boleh pada saat dia usia mulai dia makan nasi itu kalau boleh segenggam dari genggaman bayi bukan genggaman orang dewasa. Jadi kalau genggaman bayi menjadi porsinya itu seterusnya. Jadi kalau kita tengok kan bayi itu sampai dia dengan usia 5 tahun tambah besar tangan kepalanya. Nah, genggamannya itulah yang menjadi porsi yang dikonsumsi. Jangan kita paksakan harus habis 1 piring, setengah piring dan sebagainya karena itu bukan porsinya. Itu akan membuat ususnya menjadi besar dan itu akan bisa menjadi gangguan pada pencernaan si bayi tadi ataupun balita nantinya ya. Jadi tergantung bagaimana genggaman balitanya untuk porsi makan yang dikonsumsinya ya. Nah, saya perhatikan mau mengajak kita juga bercerita tentang tanda merah yang saya tunjukkan tadi ada 35, sekian persen angka yang cukup memprihatinkan tentang tubuh pendek ya. Tubuh pendek bukan karena bapak ibunya yang pendek tapi memang karena asupan gizinya yang terganggu mulai dari pada saat dia dalam pertumbuhan janin ya. Nah, di sini kita lihat sejak dalam kandungan ya diberikan asupan gizi yang baik itu harus seimbang ya. Ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Makanya ibu hamil dianjurkan untuk cek darah ya. HB pada ibu hamil berbeda pada wanita dewasa yang tidak hamil. Jadi jangan anggapannya ah sudah segian kok. Karena HB pada ibu hamil ini harus lebih tinggi ya dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Juga perlu ada pemeriksaan kesehatan selama kehamilan ya, memberikan ASI dan vaksin ataupun imunisasi yang diberikan sesuai dengan usianya ya. Lalu jangan biarkan anak mengalami sakit infeksi yang berulang. Jadi ternyata infeksi yang berulang misalnya influenza lah, itu infeksi ya. Ini juga akan mempengaruhi tubuh anak menjadi stunting ya. Di mana kalau misalnya influenza secara logika kita gunakan ya, kalau dia sudah influenza dia otomatis selera makan atau mood makannya akan berkurang. Sementara setiap harinya harus ada asupan makanan protein dan sebagainya itu harus dikonsumsi ke dalam tubuhnya. Jadi infeksi yang berkepanjangan dan berulang ini juga akan mengganggu pertumbuhan juga kepada perkembangannya di mana salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah karena gizinya kurang. Seperti itu, ya. Jadi saat ini memang ini menjadi bahan yang perlu ya menjadi perhatian bagi kita di mana kurang energi protein
yang menjadi salah satu yang penyebab stunting tadi ya, kurang vitamin A, lalu gangguan akibat kekurangan jodium ya, sederhana tapi dampaknya luar biasa untuk bayi sampai dengan balita nantinya ya. Anemia gizi dan zat gizi mikro lainnya, khususnya kepada vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi oleh si bayi ya. Mungkin bukan saja dia dalam bentuk suplemen, tapi makanan yang memiliki kandungan vitamin yang dimaksud di dalamnya ya. Nah, dampaknya seperti apa? Maka akan terjadi gangguan pada perkembangan ataupun sel-sel otaknya juga akan terganggu ya kesehatannya. Di mana kalau dia gizi kurang, maka akan terjadilah infeksi. Otak akan menjadi kosong, bersifat permanen, dan tak terpulihkan. Dan saat ini ada yang kita kenal dengan penyakit meningitis katanya, infeksi pada otak. Nah, ini ternyata bukan serta-merta ya, karena lifestyle ataupun gaya hidup saat ini saja ya. Kita perhatikan ya, cukup memperhatikan memang tentang bayi ya sampai dengan usia 5 tahun yang kita berikan gadget dan sebagainya. Radiasinya itu sangat mempengaruhi otak, ditambah lagi dengan asupan gizinya yang sudah kurang, ya. Jadi dengan kata lain, ini akan mempengaruhi bagaimana perkembangan otak tadi dan bersifat permanen sehingga tak terpulihkan. Jadi kalau kita perhatikan kenapa ya anaknya itu seperti ada keterbelakangan mental, kalau ditanyain lama menjawab ya, kalau dilihat responnya kurang cepat ya, ini akan menjadi penyakit yang terus-menerus ya, membuat kualitas otak menjadi rendah dan menjadi tidak lagi bisa diperbaiki. Jadi berbeda dengan misalnya gambarannya juga berbeda ya. Ini otak yang gizi kurang dan ini adalah otak yang dengan gizi yang sehat. Di mana gizi yang sehat ini akan menciptakan anak yang cerdas dan produktif, di mana mutunya juga dalam sumber daya manusia akan menjadi aset negara ya. Nah, ini menjadi bahan perhatian kita bersama-sama. Nah, ini yang menjadi beban otak tadi yang mulai dari lahir ya, di mana presentasinya juga menjadi lebih besar, sehingga untuk perkembangan ini perlu ada asupan gizi yang sesuai dengan usia-usianya ya. Nah, kenapa pertumbuhan perlu dipantau kepada anak usia dini? Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau misalnya tidak dipantau, maka pertumbuhannya akan terganggu. Terjadinya ketidakseimbangan gizi. Indikasinya apa? Keadaan gizi yang akan buruk. Di mana ini kalau misalnya ada eh, gizi seimbang, yang tidak seimbang di sini adalah misalnya kalau ibunya itu melahirkan dengan pertumbuhan yang normal misalnya. Bayi dilahirkan di atas rata-rata normal ya pertumbuhannya. Tapi indikasinya dia tidak memperhatikan bagaimana keadaan gizi. Jadi kalau misalnya keadaan gizinya tidak diperhatikan, maka ini akan menjadi buruk. Pertumbuhan akan terganggu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk itu walaupun dengan lahirnya yang normal, berat badannya normal dan sebagainya, maka perlu memperhatikan bagaimana kondisi gizi yang tetap baik untuk asupan si bayi nantinya ya. Nah, di sini saya bawa kita semuanya mengenal ya untuk memantau gizi pada anak usia dini ini bisa kita lihat yang dikenal saat ini dengan KMS. Jadi kalau kita perhatikan di sini, boleh juga nanti kita lihat di rumah ya, mungkin ada bayi atau balita kita yang atau saudara atau adik kita ya. Kalau misalnya garis pertumbuhannya itu setelah diperiksa itu mengalami garis yang seperti A ini adalah tidak naik. Jadi artinya di sini grafik berat badan memotong garis pertumbuhan. Garis pertumbuhannya adalah di sini. Ini kalau kita berbicara KMS. Tapi kalau misalnya naik, dia akan melebihi dari garis pertumbuhan. Kan garis pertumbuhan ada di sini, tapi titiknya ada di sini. Ya. Berbeda dengan kalau misalnya tidak naik di mana untuk grafik berat badannya garis pertumbuhannya di sini dia apa di dalam kategori C ya di atas pertumbuhan artinya ini adalah naik juga ya di atas pertumbuhan. Nah yang berikutnya dia tidak naik
rata dia ya di D. Lalu selanjutnya yang tidak naik ya artinya garisnya itu memotong, menyilang dari grafik KMS yang sudah ada dalam indikatornya. Jadi pesan saya bagi kita yang masih ada saudara ataupun yang memiliki bayi ya Bapak Ibu ya atau juga ibunya sedang dalam kondisi hamil ya. Artinya marilah sama-sama kita memperhatikan bagaimana asupan gizinya. Ini bukan saja menjadi tanggung jawab si ibu hamil, tapi juga keluarga. Jadi untuk bayi tadi, ibu yang memiliki balita, tetap lanjutkanlah pemberian ASI sampai usia 2 tahun, sebisa mungkin. Tambahannya, memberikan MPASI secara bertahap. Jangan langsung makanan yang keras, sesuai dengan usianya lah diberikan. Ya, yang ketiga, sorry, berikan kapsul vitamin A mulai dari umur 6 sampai 59 bulan untuk mata, ya. Karena kita perhatikan saat ini juga banyak sekali masih balita sudah pakai lensa. Nah, apakah ini karena bisa saja bukan saja dari suplemen kapsul vitamin A, tapi juga pemberian makanan yang mengandung vitamin A seperti jus wortel dan sebagainya, ya. Atau juga sayur-sayuran yang berwarna hijau itu juga bagus untuk kesehatan mata bayi, ya. Jadi bagaimana cara pengelolaannya, ya itu nanti di lain waktu juga bisa kita bicarakan ya. Jadi keempat, yaitu ajak anak bermain dan mengembangkan kreativitasnya. Ini sebagai perkembangan dalam kognitif dan motoriknya, ya. Jadi kalau misalnya bayi atau balita tadi kita ditinggalkan dijaga oleh pengasuh. Pengasuhnya juga harus perlu kita sampaikan, jangan nanti pengasuhnya asik main gadget, si bayinya dibiarkan, jadi ngomong-ngomong sendiri, akhirnya kreativitasnya tidak berkembang, motoriknya juga tidak berkembang. Jadi jangan heran kenapa ya anak saya atau balita saya lama bicaranya. Mungkin saja jarang diajak bicara, itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kreativitas si anak. Ya. Lalu yang kelima, pantau berat badan secara teratur dengan membawakan dia ke posyandu yang lebih sederhananya, sambil juga memberikan imunisasi terus dia biasanya itu kan akan ada pengukuran berat badan ya sambil dia mendapatkan imunisasi. Jadi jangan hindari fasilitas kesehatan kalau kita memiliki keluarga yang dalam kondisi hamil, anak, balita, ataupun lansia. Tapi dalam kaitannya di sini saya kategorikan kepada ibu hamil dan juga balita untuk pada anak usia dini ya. Bapak Ibu, selanjutnya saya mau mengajak kita ya tentang bagaimana gizi anak di sekolah. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, dengan usia sekolah yang sama-sama di kelas 4 SD. Namun apa yang terjadi? Tinggi badan yang berbeda. Ya, bukan karena bapak mamanya yang beda-beda tingginya, tapi memang asupan gizinya yang berbeda-beda. Ya, seharusnya dengan kelas yang sama dia tingginya sama. Tapi tidak itu yang terjadi. Ini kaitannya mungkin ya. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, proteinnya, asupan proteinnya tidak diperhatikan, maka akan terjadilah stunting tadi, ya. Nah, seperti itu. Oke. Eh, Selanjutnya di sini saya akan ceritakan sedikit tentang gizi. Tadi ini sebenarnya sama dalam koridornya ibu hamil dan juga remaja, ya. Bagaimana makanan yang kita konsumsi, sepertiga dari piring itu adalah lauk, makanan pokoknya 2/3, 2/3 juga sayuran, 1/3 juga buah, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan anak sekolah ini, ogah ini makan lauk atau sayuran. Dia lebih suka, sorry bukan lauk ya, lebih suka makanan pokoknya yang banyak, langsung makan ikan. Apalagi kalau misalnya lauknya daging, waduh, lupa dia makan sayur. Nah, sementara kalau kita bercerita porsi, ini ada bagian-bagiannya yang dikatakan dia menjadi seimbang. Ya, ada perbedaan antara gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna.
Kalau dia 4 sehat 5 sempurna, ditambah lagi dengan susu. Tapi kalau kita berbicara gizi seimbang, ya, asupan yang kita konsumsi dengan asupan yang eh, energi yang dikeluarkan itu harus seimbang. Nah, kalau kita samakan makanan yang balita tadi, ya, yang sama-sama sudah makan nasi dengan anak sekolah, ini sangat-sangat berbeda karena energi yang dikeluarkan juga berbeda. Itu yang dikatakan dia seimbang. Tapi sama-sama harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Di mana ini dia menjadi piramida gizi seimbang anak sekolah. Jadi perlu memberikan buah-buahan, asupan buah-buahan sebagai zat seratnya ya, sehingga apa yang dikonsumsi itu bisa dimetabolisme. Karena buah-buahan ini juga akan membantu metabolisme penyerapan baik itu lemak, protein, dan karbohidratnya ya. Nah, untuk kebutuhannya saya bisa tunjukkan di dalam usianya tadi ya. Kalau dia usia 10 sampai 12 pada anak sekolah, biasanya ini kan di anak usia SD ya, sampai dia kelas 6 ya. Nah, ternyata berbeda ya, semakin berat ataupun semakin tambah usianya, semakin bertambah juga kalori, energi yang dibutuhkan oleh seseorang tadi ya. Nah, ini untuk usia anak di usia 6 sampai 12 sampai dia tamat ya SD, di mana anak usia sekolah sedang mengalami perkembangan, perlu perhatikan dalam fisiknya, mentalnya, bagaimana emosinya dan juga bagaimana sosialnya ya. Nah, untuk pola anak di usia dini, anak sudah mempunyai sifat konsumen yang aktif ya. Kadang-kadang anak sekolah itu ya, dia sampai di rumah pasti akan bertanya kepada si ibunya kalau didapati ibunya di rumah. "Mah, ikannya apa hari ini?" Nah, itu akan mempengaruhi motivasi dia untuk mau makan. Mungkin kalau dibilang ikan asin, pasti dia akan malas makan. Nah, jadi buatlah bagaimana supaya anak tadi bisa termotivasi untuk makan ya. Bisa saja dengan olahan-olahan yang sederhana, sederhana, misalnya protein nabati, tapi dijadikan nugget. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan orang yang menyediakan makanan di rumah tadi ya. Jadi ini untuk pola makan anak usia sekolah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat anak sekolah akan memilih-milih makanan karena dia sudah pandai nih. Ini enak, tidak enak. Apalagi misalnya dia lebih sering terpapar makanan yang mengandung micin ataupun penyedap yang dia dapatkan di sekolah pada saat pulang sekolah. Nah, jadi penting untuk memperhatikan bagaimana gizi pada anak sekolah tadi ya. Karena masalahnya sama. Untuk anak usia dini maupun anak sekolah sama masalahnya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau di anak sekolah tadi, gizi lebihnya itu akan sangat lebih didapatkan karena kebiasaan makan makanan yang junk food. Nah, udah lapar. Lalu dia lihat di depan sekolah ada bakso, ada mie, ada batagor dan sebagainya. Semuanya serba junk food. Nah, kita perhatikan ini kan mengandung gluten-gluten yang tinggi. Nah, ini akan bisa menjadi gizi yang lebih, kelebihan berat badan. Ya, gangguan perilaku makan, bulimia, dan anoreksia. Kalau misalnya selalu saja terlambat makan, akan mengakibatkan anoreksia, tidak selera makan. Maka tidak jarang kita lihat anak sekolah yang sudah memiliki penyakit asam lambung. Nah, anak kuliah juga banyak. Ini sama ini kategorinya ini, anak sekolah dengan anak kuliah. Jadi bahan perhatian bagi kita semua, mungkin ada di sini yang mahasiswa, mahasiswi, ya. Perhatikan, kebiasaan makanan junk food yang terlalu banyak juga akan mempengaruhi gizi, ya. Gizinya akan menjadi gizi lebih. Nah, untuk anak usia kuliah juga saat ini ada yang menderita diabetes akibat dari keseringan mengkonsumsi makanan yang junk food tadi. Nah, ayo kita perhatikan bersama-sama kesehatan kita. Jadi perlu ada pengaturan makanan pada anak, baik itu cukup kalorinya, cukup lauk nabatinya, ya, ketersediaan sayuran hijaunya, sayurannya itu ditumis,
itu akan mempermudah penyerapan vitamin A, Dek, ya. Beda dengan yang direbus. Jadi cara pengelolaan juga akan berbeda dengan vitamin yang didapatkan. Misalnya kalau direbus, ini lebih baik kepada lansia. Tapi kalau misalnya anak yang usia sekolah, dia akan lebih bagus untuk diberikan sayuran yang ditumis karena ini akan mempermudah penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Ya. Jadi komposisi makanan juga protein sumber hewani dan nabati 1:1 itu harus diberikan ya. Dan apabila anak sulit mengkonsumsi susu bisa diganti dengan olahan susu. Jadi nggak harus, ada kadang-kadang memang anak habis minum susu mual dia rasa, dia tidak suka. Tapi boleh diganti dengan es krim, keju, atau misalnya eh, makanan yang mengandung yogurt dan sebagainya ya. Itu juga bisa memberikan ganti dari susu tadi ya. Ini yang perlu diperhatikan bersama-sama oleh kita, di mana 10 pedoman umum untuk gizi seimbang, baik anak sekolah maupun juga kepada ibu hamil tadi ya. Pertama sekali adalah bersyukur, ya. Kalau misalnya sudah dari awal bersungut-sungut tidak mau makan karena makanan tidak enak dan sebagainya, ini akan membawa menjadi moodnya tidak enak mengkonsumsi makanan itu, ya. Nah, yang kedua, apa yang perlu diperhatikan yaitu eh, di sini bisa kita lihat ya, banyak makan makanan sayuran dan cukup buah. Nah, ada yang bisa kita permudah dengan mendapatkan buah potong dan sebagainya, ya. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak makanan yang mengandung protein tinggi, ya. Itu dia. Yang khususnya di sini adalah protein baik itu kepada hewani maupun yang nabati, ya. Kacang-kacangan itu protein nabatinya tinggi, ya. Nah, yang berikutnya keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi, misalnya tidak suka nih hari ini makan nasi, boleh diganti makan jagung, boleh diganti dengan makan ubi, karena itu sama-sama karbohidrat tinggi juga sebagai makanan pokok ya untuk kita bisa konsumsi. Lalu yang kelima, batasi makanan yang asin, berlemak dan manis. Dimana kalau kita perhatikan dalam penyediaan makanan, ini banyak sekali bisa kita dapatkan dari junk food. Manis, asin, dan berlemak. Ya, hati-hati. Jadi ini sangat beresiko terhadap gizi lebih dan bisa mempengaruhi kepada penyakit yang tidak menular atau degeneratif nantinya. Ya. Yang keenam, minum air putih yang cukup, yaitu 8 gelas sehari. Tergantung gelasnya yang bagaimana. Ya. Jadi paling tidak 2 liter ya. Ada nanti gelasnya yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Jadi 8 gelas per hari dengan kapasitasnya itu adalah 2 liter ya. Jam-jam untuk mengkonsumsi waktunya untuk mengkonsumsi minum air putih ini juga berbeda-beda ya. Kalau boleh di atas jam 8 malam tidak lagi dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih yang banyak ya, karena itu akan memperberat kerja ginjal seperti itu. Jadi yang lebih baiknya adalah pagi di jam 9 lalu jam 11 untuk menetral ataupun mengurangi supaya tidak banyak makan ya. Lalu bagi kita yang sudah dewasa ya ataupun anak sekolah juga perlu. Makanya anak sekolah perlu dibekali dengan bawa minum air putih. Lalu di jam 1, jam 3 ya, jam 4 atau ke setengah 5, lalu berikutnya pada saat jam makan ya, 1 jam setelah makan, dan yang terakhir sekali kalau boleh di bawah jam 9 minum air putih, jam 9 malam. Supaya kerja ginjal tidak terlalu berat ya. Karena apa yang kita konsumsi kan harus dicerna di dalam tubuh kita. Padahal kita pada saat itu akan beristirahat. Jadi kalau boleh fungsi dari organ-organ tubuh juga istirahat. Tapi kalau kita konsumsi minum air putihnya tadi banyak di malam hari, ini yang akan memperberat kerja dari fungsi ginjal tadi ya. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya lanjutkan ya. Yang kedelapan yaitu membiasakan untuk sarapan pagi. Nah, di sini anak-anak sekolah yang sangat tidak mood sekali untuk sarapan pagi. Satu, karena tidak sempat. Variasi makanan juga tidak menjadi menarik bagi dia ya. Namun di situ kalau tidak diperhatikan sarapan pagi, maka ini akan
mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ya, energi akan berkurang dan menghindari makanan yang berlebihan. Jadi di sekolah dia akan pingin jajan karena kelaparan. Pada saat seharusnya sarapan pagi, dia tidak konsumsi sarapan pagi. Akhirnya ini akan membuat dia menjadi makanan yang berlebihan. eh Kalau kita perhatikan diri kita sendiri misalnya ya, kalau sudah sangat lapar sekali, kita tahan laparnya, maka kita akan mau ya termotivasi untuk mengkonsumsi makanan itu secara berlebihan. Yang tadinya kita berencana sepertiga piring makanan yang eh, pokok, tapi karena kita sudah sangat lapar, jadi mau pengen nambah. Nah, ini yang dikatakan berlebihan tadi. Jadi itu sangat mempengaruhi nantinya kepada kondisi seseorang ya. Jadi penting sekali untuk sarapan pagi, di mana sarapan itu akan meningkatkan ketahanan belajar siswa dan kalau misalnya tidak sarapan maka akan lapar, lemas, keluar keringat dingin ya. Mahasiswa-mahasiswa juga ini kalau misalnya Anda sering pada saat dosennya mengajar, hayam dan sebagainya, mengantuk, itu akibat dari tidak sarapan. Ya. Jadi kemampuan menangkap pelajaran juga akan menurun. Semangat belajar juga akan menurun. Nah, itu jadi bahan perhatian bagi kita semua ya. Ini mengantuk dianya ya. Mengantuk pada saat upacara juga mengantuk karena nggak sarapan. Ada ibu-ibu yang bijak, nggak sarapan ya udahlah minum susu. Itu ternyata tidak dibenarkan dalam gizi kesehatannya. Susu bukan menjadi pengganti karbohidrat. Susu bukan menjadi pengganti protein. Tadi kan yang sudah dikatakan di awal bahwa anak sekolah perlu gizi seimbang. Karbohidrat, proteinnya, lemaknya, dan sebagainya itu harus ada dalam tiap-tiap porsinya. Jadi kan tidak tertutupi dengan segelas susu. Ya, susu itu hanya mengandung kandungan protein dan lemak, di mana karbohidratnya dan vitamin-vitamin lainnya pasti tidak akan bisa didapatkan. Ya, nah, seperti itu. Jadi perlu membentuk kebiasaan sarapan. Biasanya pihak sekolah juga akan menganjurkan kepada anak muridnya untuk membawa bekal ya, atau kalau misalnya tidak sempat makan di rumah bawa bekal ya. Lalu juga perlu membiasakan pagi-pagi ya bagi orang tua supaya anaknya diberikan makan ataupun eh, pengganti sarapan ya, misalnya pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah dan sebagainya ya. Nah, yang kedelapan dalam pedoman umum gizi seimbang tadi yaitu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, kadang-kadang kita karena sudah kalap nih, haus, tidak kita perhatikan ya minuman misalnya nih minuman yang palpi, saya menyebutkan merek ya, Pocari dan sebagainya ya. Perlu diperhatikan, kira-kira pernah nggak kita baca label dan kemasan pada kemasan itu? Di situ akan tertera bagaimana kandungan gulanya, bagaimana untuk tambahan-tambahan zat kimia lainnya, misalnya monosodium glutamatnya, kalau misalnya mengandung tinggi penyedap, magnesium glutamatnya dan sebagainya, itu harus perlu menjadi perhatian kita. Jadi jangan asal dicomot, diambil lalu dikonsumsi tanpa melihat kepada label pangannya. Nah, salah satunya lagi yang sangat dasar adalah perhatikan expired date dari kemasan makanan tadi ya. Nah, Bapak Ibu, yang kesembilan adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, ini harus dibiasakan kepada anak sekolah. Sehingga saat ini juga sekolah sudah menyiapkan atau menyediakan fasilitas untuk ini ya. Lalu lakukan aktivitas fisik yang akan memberikan berat badan menjadi normal ya. Ataupun misalnya tidak mengantuk sehingga nantinya dia perlu ada latihan atau exercise. Jadi permasalahan yang sering dihadapi untuk anak sekolah adalah jajan yang kurang bergizi. Ditambah lagi misalnya pihak sekolah tidak memperhatikan ini. Setiap orang yang berjualan di depan sekolah itu perlu diperhatikan oleh pihak sekolah. Apakah jajannya itu, kalau boleh dicek ke laboratorium bagaimana kandungan jajannya. Apakah mengandung boraks, formalin, dan sebagainya. Itu harus menjadi bahan perhatian. Karena pernah ada satu kasus sekolah yang tidak memperhatikan sehingga
ada makanan tersebut bisa membuat anak muridnya menjadi masuk rumah sakit. Ya, karena itu tidak perhatian terhadap makanan jajanan yang tersedia di depan sekolah ataupun di kantin ya. Jadi permasalahan yang dihadapi juga makan makanan tinggi energi tetapi rendah zat gizi. Seperti apa? Ya, teh manis itu ternyata tinggi energinya ya. Kalau kita coba perhatikan, kalau kita misalnya minum teh manis bertenaga, tapi zat gizinya tidak ada. Jadi itu bukan salah satu untuk pemenuhan gizi, tapi untuk tambah energi boleh. Ya, tapi yang bergizi itu tidak bergizi ya. Makanan tidak teratur, terburu-buru, tidak makan di rumah dan pengaturan makanan yang tidak benar itu yang sering terjadi pada anak sekolah juga ya. Nah, di warung seperti ini ada makanan sehat dan kantin sehat itulah yang menjadi harapannya supaya anak-anak juga terkontak ya, tidak terkontaminasi dengan makanan yang tidak sehat tapi dia boleh mengkonsumsi makanan tersebut yang ada tersedia di kantin, tapi pemenuhan gizinya juga tidak bersyarat ya. Nah, ini dia untuk anak sekolah juga perlu diperhatikan bagaimana KMS-nya ya, termasuk kepada identifikasi anak, imunisasinya. Makanya anak sekolah SD masih ada mendapatkan imunisasi ya. Contohnya imunisasi cacar ya. Itu juga perlu dicatatkan dalam KMS anak sekolah ya. Anjuran makanan bergizi, grafik BB, berat badan dan tinggi badan untuk memantau bagaimana stunting, apakah ada stunting di sekolah tersebut atau tidak. Biasanya ini di sekolah dasar. Kalau dia sekolah SMP, SMA itu sudah masuk kepada perkembangan otak dan juga tidak lagi kepada pertumbuhan fisik dari si anak. Nah, seperti ini dia bentuknya. Berbeda dia KMS anak SD dengan KMS untuk anak SMP ataupun madrasah. Isiannya sama-sama untuk mengidentifikasi berat badan dan tinggi badan dan juga asupan gizi yang dikonsumsinya. Oke. Nah, Bapak Ibu, beginilah eh, kondisi gizi yang sering terjadi saat ini dan pesan yang bisa saya sampaikan untuk anak sekolah ataupun juga anak mahasiswa yang ada di Zoom ini saat ini mungkin ya, makanlah makanan yang beraneka ragam ya. Artinya ragam di sini adalah ragam dalam makanan pokoknya ya. Bisa saja tidak makan nasi tapi ganti dengan makanan yang lainnya. Karena nasi kalau kita perhatikan ini gulanya cukup tinggi. Kalau boleh ganti dengan makanan yang banyak seratnya nasinya atau berasnya, beras merah dan sebagainya. Jadi bukan harus rutin tiap hari itu, tapi dibuatlah bervariasi seminggu sekali atau 3 hari sekali dan sebagainya. Lalu yang kedua, mahasiswa-mahasiswa sekalian mungkin atau mungkin kepada Bapak Ibu, biasakanlah sarapan pagi ya. Karena itu akan membantu kita dalam bisa untuk konsentrasi baik itu belajar maupun dalam bekerja. Pilihlah makanan jajanan yang bergizi dan sehat, jangan hanya karena murah, tapi menjadi kesehatan gizi kita tidak baik. Itu juga menjadi bahan perhatian. Dan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air dari kamar dan sebagainya. Ya, itu perlu sekali. Apalagi saat ini masih ditemukan virus yang bukan memang COVID, tapi ada virus cacar monyet yang itu juga penularannya dari PHBS yang buruk. Salah satunya adalah cuci tangan. Lalu yang kelima, menimbang berat badan secara teratur. Ini penting ya. Bagi kita orang dewasa muda juga perlu untuk memperhatikan apakah peningkatan, adakah pengurangan berat badan dan sebagainya. Nah, mungkin di sini akan kita bisa sadari apa yang kita konsumsi sehingga naik, apa yang kita konsumsi sehingga turun berat badan. Nah, jadi ini menjadi bahan perhatian kita bersama-sama sehingga tercapailah tubuh yang sehat dan bergizi. Untuk anak-anak yang sulit makan, mungkin ini adalah salah satu untuk bisa mengatasinya. Berikan porsi yang kecil tapi sering.
Itu untuk anak-anak, beda dengan kita yang dewasa ya. Lalu berikan pujian. Nah, kalau orang dewasa kan nggak perlu dipuji, pasti kalau dia mau pasti dimakan langsung ya. Biarkan ia ambil porsinya sendiri. Artinya untuk belajar motoriknya juga untuk menggerakkan supaya apa yang mau dikonsumsinya, minumankah, makanankah, seberapa banyaknya dan sebagainya ya. Beri makan saat lapar, asal pada saat dia minta langsung diberi makan ya. Sajikan hanya makanan yang terbaik, yaitu terhadap kandungan gizinya ya, dan berikan suasana menyenangkan ya. Ini juga salah satu mengurangi pengalihan perhatian, biarkan anak makan lambat. Kadang-kadang kita orang dewasa ini tidak tidak sabar ya, mau cepat ya. Mungkin kita yang terburu-buru tapi si anaknya dibentak-bentak nih supaya makan cepat. Atau mungkin anaknya bertebaran makanannya, ini menjadi emosi dan sebagainya. Ini kan membuat tidak nyaman ya. Biarkan ia pilih makanan sendiri, jangan memaksa untuk rapi atau mau menerima jawaban tidak dan bersabar. Itu yang perlu kita kantongi bagi orang dewasa yang memiliki anak usia dini dan juga kepada anak sekolah. Demikian Bu Anjeli, terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas materinya yang sangat luar biasa, bermanfaat dan informatif bagi kita semua tentunya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ya Ibu. Ya. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand. Oke, kepada Bapak Sumario, silakan Bapak. Oke, suara saya terdengar ya, Bapak Ibu guru hebat. Saya terdengar Bapak. Dengar ya, teman-teman mahasiswi dan lainnya. Mohon maaf, ini saya disambi Ibu dengan mengikuti Zoom PPG, Peleting 3. Jadi ini saya mengikuti 2 Zoom langsung nih. Ini menarik sekali tadi pembahasan dari Ibu Darwita ya. Salam silaturahmi Ibu. Nah, ada beberapa hal yang memang di sini menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi nih teman-teman. Yang pertama tadi saya menggarisbawahi tentang kondisi stunting ya Bu ya, yang memang dari tahun ke tahun ini kita mengalami keadaan atau fenomena yang bisa dibilang sangat fluktuasi sekali nih teman-teman ya. Ini yang saya cermati itu tadi pernyataan Ibu ya, terutama orientasinya lebih kepada gaya hidup ya Bu ya. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, bahwa kalau kita berbicara tentang Gen Z atau generasi strawberry ya, nah, kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berkadar glukosa tinggi itu kan sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Nah, terutama bisa kita lihat sekarang ini budaya mager ya, kalau kata bahasa anak sekarang nih ya, budaya mager ini sekarang sudah menjadi rutinitas yang bisa dikatakan intens gitu, rutin dilakukan oleh generasi sekarang gitu, atau Gen Z sendiri. Sehingga sekarang ini kan banyak yang terpapar seperti diabetes ya, kencing manis ya, padahal usia mereka itu masih dibilang usia pasca prenatal gitu. Nah, yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama, apakah di sini ada korelasinya Bu? Nah, apakah ada korelasinya? Apakah ada keterhubungan, ada variabel keterhubungan antara variabel gaya hidup hedonis atau budaya mager ya dengan efek Dopplernya terhadap kondisi stunting yang sekarang ini berada pada level high ya, atau berada pada level after gitu Bu. Karena stunting ini kan tidak hanya bisa diindikasikan dari yang punya kelainan kwashiorkor saja Bu ya, tapi juga seperti obesitas ya, gigantisme, pengaruh dari berlebihnya hormon insulin dan lain sebagainya. Nah, itu apakah bisa memberikan pengaruh Ibu? Nah, lalu pertanyaan yang kedua, ini masih ada kaitannya tadi dengan infografis yang tadi Ibu sampaikan, bahwasannya memang di sini ketika kita berbicara mengenai value ya dari tahun ke tahun itu kan tingkat stunting itu sangat memberikan efek yang luar biasa ya. Makanya sekarang ini kan kalau kita perhatikan terutama di dunia pendidikan sendiri Bu, ini saya soroti ya, sekarang ini ya ini sangat berpengaruh juga kepada daya curiosity ya, daya keingintahuan anak-anak kita yang sekarang itu semakin rendah Ibu. Semakin berada pada level lower
ya. Nah, hal itu disebabkan karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, ya mereka jarang sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang bukan juga dikatakan sebagai makanan yang enak, tapi makanan yang bergizi, ya. Tapi di situ mereka cenderung atau tendensius banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang notabene-nya makanan siap saji, Bu. Nah, sehingga di sini kan bisa menghambat ya daya pikir mereka, sehingga endingnya ini bisa bermuara kepada rasa malas. Nah, tapi anehnya, kenapa ketika mereka mengkonsumsi game online ya seperti ya permainan-permainan games dan lain sebagainya, artinya mereka tidur jam 1, jam 2 juga tanpa harus mereka makan gitu kan. Nah, mereka kuat gitu Bu Darwita. Apa tuh yang menyebabkan kebiasaan itu bisa terbentuk gitu? Apakah permainan games itu mempengaruhi hormon dopamin ya? Ataukah memang hormon dopamin mereka itu, hormon kegembiraan mereka itu hanya bisa memberikan satu bentuk reaksioner terhadap kebiasaan mereka dalam mengutak-ngatik ya sensorik ya atau otak-otak neuron ini ya bisa dibilang sebagai ya neuron neuristik ya mereka gitu. Apakah itu gitu? Nah, lalu yang ketiga, ini yang terakhir Bu, ini pertanyaan pamungkas Bu ya. Nah, saya sini agak sedikit pesimistik Bu ya. Makanya saya di sini sempat merilis buku solo itu tentang pendidikan kewarganegaraan. Di sini buku solo saya Bu. Di sini saya di dalam buku solo saya, di sini saya melampirkan kondisi Indonesia emas di tahun 2045. Malah di dalam buku solo ini saya coba mengubah satu bentuk paradigma Indonesia emas 2045 itu maka akan berubah menjadi Indonesia cemas gitu Bu. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai emas di sini dalam aspek apa gitu. Seperti yang tadi Ibu paparkan itu sangat dilematis sekali gitu kan. Nah, dalam perspektif apa nih Bu Darwita sehingga pemerintah dengan optimistiknya memberikan satu bentuk statement, memberikan satu bentuk perspektif gitu kan bahwasanya akan ada bonus demografi nih ya Bapak Ibu teman-temannya di tahun 2045. Nah, Ibu Darwita menanggapinya dan memberikan responsibelnya itu seperti apa gitu mengenai narasi tersebut. Itu saja kiranya yang bisa saya tanyakan, yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumario atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab saja ya Ibu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Anjli selaku host ya. Cukup menarik ini pertanyaannya Pak Sumario. Salam Pak, saya dari Medan nih Pak. Inilah akibat dari IT juga kita bisa komunikasi di sini Bapak di Jawa Barat dengan mungkin segudang ilmu juga ya. Kaitannya dengan kepada sudah menulis buku juga ini tentang kewarganegaraan ya Pak, tentang Indonesia Emas tahun 2045 juga ada dikaitkan. Jadi cukup banyak ini pertanyaan Bapak dan juga mungkin meminta masukan dari saya ya. Saya jawab satu dulu ya Pak. Yang pertama tentang budaya mager tadi Pak Sumario. Jadi bagaimana ini dampaknya mungkin kepada kehidupan yang saat ini ya stuntingnya. Kalau kita perhatikan stunting itu adalah kondisi yang infeksi yang tidak langsung diperbaiki atau secara permanen dia ya. Dimana kalau kita perhatikan stunting ini adalah wujud nyata dari kurang energi protein dan juga kurang energi yang secara kronis, Pak. Jadi mungkin kalau budaya mager hanya sekedar mengisi perut supaya berisi ya, itu adalah pemenuhan kebutuhan energi, ya. Seperti saya katakan di awal bahwa 4 sehat, 5 sempurna itu berbeda dengan gizi seimbang. Nah, kata mager. Nah, saya boleh tanya balik nih ya Pak Sumario. Stunting yang dimaksud di sini adalah kepada tadi kan kaitannya ke stunting dan budaya mager. Apakah si ibunya yang mager atau kondisi anak sekolahnya yang mager? Kalau kita berbicara stunting itu pada anak bayi sampai dia di usia balita, ya Pak. Sampai di usia 10 itu
terjadi stunting tadi. Tapi kalau sudah usia SMP, SMA ke atas itu tidak akan ada lagi stunting. Jadi pembentukan itu menjadi stunting pada saat dia di dalam kandungan. Nah, seperti saya jelaskan tadi di awal, 280 hari di situ pembentukan janin, maka akan terlihat bagaimana asupan gizi si ibu hamil akan mempengaruhi kondisi stunting. Nah, kepada budaya mager, kalau si ibu hamilnya yang mager, mungkin dia akan sering mengkonsumsi junk food. Nah, kondisi inilah yang akan membuat stunting kepada yang secara disadarinya, tidak disadari oleh si ibu hamil, maka bayi yang akan dilahirkannya itu akan beresiko untuk stunting. Beresiko ya, Pak. Beresiko ya. Karena gizi, kalorinya, proteinnya itu tidak terkonsumsi, terasup dengan baik. Nah, ini karena magernya si ibu hamil. Tapi kalau yang magernya itu anak sekolah, mungkin di sini eh, keseimbangan gizinya yang tidak terpenuhi, ya. Tapi misalnya kalau misalnya perut sejengkalnya terisi karena mager, mager ini kan banyak pengaruhnya ya Pak. Mungkin karena seperti yang saya Bapak katakan tadi, eh, main gadget, IT sekarang ya, atau mungkin juga mager karena dengan kesibukan dan sebagainya. Kadang-kadang kita orang dewasa juga mager ya. Ah, sebentar lagi, malas gerak dan sebagainya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terlambat makan dan sebagainya. Jadi bukan hanya stunting saja resikonya yang mager ini, Pak. Timbullah penyakit-penyakit yang lainnya. Saat ini secara epidemiologi terjadilah pergeseran. Kalau dulu kita khawatirnya penyakit itu yang sangat mematikan adalah penyakit menular. TB paru, HIV, AIDS, malaria, dan sebagainya itu penyakit menular. Tapi saat ini, akibat dari mager tadi, mengalami transisi epidemiologi dari penyakit yang menular menuju kepada penyakit yang tidak menular yang sangat tinggi. Salah satunya yang sudah Bapak sebutkan tadi, diabetes mellitus. Jadi efek dari mager bisa sangat tinggi beresiko terjadinya diabetes mellitus. Karena kita mager, malas gerak kan Pak? Jangankan untuk makan saja kita malas gerak, apalagi kalau yang dianjurkan tadi dengan aktivitas fisik itu rutin harusnya, Pak. Untuk mau makan kita malas gerak, apalagi untuk lari, olahraga dan sebagainya, untuk melakukan aktivitas. Sehingga terjadilah transisi dari penyakit menular menuju penyakit yang tidak menular. Jantung koroner sudah banyak terjadi pada anak sekolah, ya. Apalagi hipertensi, stroke juga sudah ada pernah terjadi dan sudah pernah masuk televisi juga ya informasi di YouTube dan sebagainya ya. Anak sekolah mengalami stroke. Akibat apa? Tidak ada aktivitas. Ini salah satu pemicunya, mager. Jadi sangat berisiko besar penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada orang yang mager. Nah, marilah kita sama-sama di sini jangan mager. Begitu ya Pak Sumario. Walaupun banyak aktivitas kita yang menulis dan sebagainya, tetap harus kita pikirkan kesehatan kita. Bagaimana asupan gizi kita. Untuk apa menjadi profesor akhirnya kita hanya meninggalkan nama. Karena apa? Karena kesehatan kita yang terganggu akibat dari mager tadi, gizi yang kurang, aktivitasnya juga tidak tercukupi ya. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai, saya rasa itu udah digabung ya Pak mengenai pertanyaan kedua. Dan yang ketiga mengenai games tadi. Apakah dengan games ini akan meningkatkan dopamin dalam tubuh? Itu jelas sekali Pak Sumario, pastinya. Sehingga ada rasa ya kalau kita misalnya itu bukan saja kepada fisiknya, tapi psikologinya, pengaruh dari psikologi. Jadi kita menggerakkan sesuatu untuk melakukan sesuatu itu sangat dipengaruhi dari pikiran. Kita mau melakukan apa, habis ini mau melakukan apa, itu karena pikiran. Tapi karena sudah di mindset dengan games tadi, ya, mau games apapun itu, apalagi dengan gadget dan sebagainya ya, ah sebentar lagi. Bukan dia tidak nafsu makan, Pak. Tapi itu akan mempengaruhi kepada fungsi tubuh. Di dalam tubuh kita ini ada hati dan liver, Pak. Ya, hati dan empedu. Itu adalah sebagai sumber cadangan makanan. Kita merasa kenyang, kita merasa bahwa bertenaga
tapi ada fungsi organ yang lain yang dirusak. Nah, boleh dopamin tadi itu bergerak di dalam tubuh sehingga sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi akhirnya lewat jam makan, lewat jam seharusnya untuk diisi lambungnya. Terakhir dia ambil di dalam tubuh kita ini kan terjadi sistem pencernaan yang tidak berhenti. Pada saat kapan dia berhenti? Pada saat kita meninggal. Nah, jadi pada saat kita terus bekerja, diam saja pun, ataupun tidur pun kita, itu terus bekerja dalam sistem tubuh kita. Namun, apa yang diolah? Karena kita tidak konsumsi. Jadi artinya, Pak, dia bukan kuat karena tidak makan, tapi kuatnya itu dirusaknya fungsi tubuh yang lain, yaitu empedu dan hatinya tadi. Jadi, orang yang seperti ini, kalau kita perhatikan ya, suka larut malam tidurnya, ini akan beresiko untuk terkena penyakit liver, ya, dan sebagainya. Karena menunda-nunda dan juga aktivitas tubuh yang tidak ada istirahatnya, ya, Pak. Lalu yang keempat tadi Bapak kaitkan dengan Indonesia Emas, ya. Saya tangkap di sini adalah apa perspektif yang dilakukan pemerintah itu sudah benarkah? Kalau menurut eh, analogi saya, Pak, ya, dengan kondisi yang saat ini, ya, memang kita sangat-sangat miris sekali dengan kondisi saat ini. Kita harapannya adalah Indonesia emas, tapi khawatir kita menjadi Indonesia cemas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini bukan saja karena pemerintah membuat supaya wah dan sebagainya. Tapi inilah yang menjadi motivasi dari pemerintah, upaya pemerintah supaya kita bersama-sama untuk melakukan, untuk bisa menggapai Indonesia emas ini. Begitu dia maksudnya itu. Kalau saya tangkap dari perspektif pemerintah tadi, Pak. Jadi upaya pemerintah sama halnya seperti ini ya, Pak. Upaya pemerintah itu semuanya baik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat untuk bisa bergerak sesuai dengan upaya pemerintah tadi atau tidak. Contoh sederhana, memang eh, ada anjuran pemerintah dilarang merokok, tapi tetap dibuka pabrik rokok. Tinggal kita lah yang di sini bijaksana. Pemerintah juga demikian, dia anjurkan supaya Indonesia emas, tinggal bagaimana upaya kita lah bijaksana supaya ini terwujud. Jadi, kalaupun misalnya ada masalah-masalah kesehatan, masalah gizi dan sebagainya, bukan serta-merta itu adalah kesalahan pemerintah, tapi kesalahan kita bersama-sama juga itu sehingga terjadi seperti itu. Kadang-kadang sudah disosialisasikan pemerintah, tapi perilaku masyarakatnya yang masih rendah, yang mengatakan tidak tahu, padahal sudah disosialisasikan. Kadang sampai satu, dua, tiga kali sosialisasi, tidak juga dipahami. Jadi, ini menjadi motivasi bagi kita. Mari kita bergandengan tangan dengan program yang sudah dibuat pemerintah sehingga tercapailah Indonesia Emas tahun 2045 ini. Karena itu adalah keuntungannya untuk kita bersama-sama juga. Demikian Pak Sumario yang mungkin bisa saya berikan jawaban atas apa yang Bapak tanyakan ataupun mungkin sampaikan tadi. Terima kasih Bu Anjli, saya kembalikan lagi kepada Ibu Anjli. Baik, terima kasih kepada Ibu atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak Sumario, apakah sudah cukup, Pak? Cukup Ibu. Sip. Oke, Terima kasih. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ibu. Baik, Ini ada di kolom chat, yaitu dari Bapak Brendo, di mana pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya Ibu Darwita, sejauh mana peran iklan makanan dalam mempengaruhi pilihan makanan anak dan bagaimana strategi yang efektif untuk melawannya? Baik Ibu, mohon bantu dijawab. Oke, silahkan Ibu. maaf Bu Anjli,
Tadi saya waktu Ibu bacakan saya kurang jelas, makanya saya baca tadi dari chat aja ini ya Mbak. Oke, nggak apa-apa Ibu. Jadi saya kurang jelas tadi mendengarnya. Sejauh mana peran iklan makanan dalam mempengaruhi pilihan makanan dan bagaimana strategi yang efektif untuk melawannya? Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Brando ya. Salam kenal Pak Brando. Jadi memang ya cukup banyak ya eh, sajian, apalagi misalnya gambarannya itu menarik sekali makanannya. Ini enak sekali nih kalau dicoba gitu ya. Jadi itulah memang bisnis ya. Kita bertolak belakang ini antara gizi sehat dengan perkembangan ekonomi kalau kita tarik kepada lahan bisnis tadi. Pasti secara ekonomis juga akan berupaya bagaimana yang dijual tadi itu laku keras di pasaran. Nah, itu sebabnya harus ada pembatasan. Itulah peran serta dari BPOM untuk memeriksa atau mengatur atau juga melihat kembali ya, mengkaji ulang kembali bagaimana komposisi dari makanan-makanan tadi ya. Sejauh mana kita berperan untuk ini. Nah, salah satunya adalah dalam pedoman umum tadi sudah saya jelaskan. Perhatikan label pangan yang akan kita konsumsi. Kalau makanannya itu adalah makanan yang dalam bentuk kemasan, pastinya kalau dia cair ada pengawetnya. Nah, jadi bagaimana kita supaya tidak berpengaruh? Strategi apa yang efektif untuk melawannya? Jamu salah satunya. Jaga mulut ya. Masing-masing kita ini ya. Karena kadang-kadang lihat tampilan yang menarik, tidak usah kita orang dewasa, anak-anak begitu melihat warna yang menarik ya, es doger dan sebagainya, menarik untuk diminum, menarik untuk dikonsumsi. Tapi bagaimana kandungan gizinya? Nah, bijaklah kita sebagai orang dewasa untuk memberikan kepada anak kita atau keluarga kita atau saudara kita, perhatikan label kemasannya. Saya nggak melawan bagaimana produksi, itu hak mereka dalam bisnis. Kita nggak bisa tutup pabrik, tapi kitalah yang bijaksana untuk memilih makanan-makanan yang pantas untuk kita konsumsi. Dengan salah satunya adalah memperhatikan label pangan tadi. Jadi nggak bisa kita lawan. Kita akan terikut terhadap arus perubahan zaman. Ini namanya transisi. Tapi bijaksana kita. Yang diminta di sini adalah, yang dituntut adalah kebijaksanaan kita dalam memaknai setiap makanan yang akan kita konsumsi. Ya, kalau tadi makanannya itu makanan kemasan, cek labelnya. Kalau tadi misalnya makanannya itu makanan junk food yang siap saji tanpa kemasan, nah bagaimana kandungan gizinya? Saya rasa kita semuanya tidak mau mati konyol untuk itu. Karena makanan ya banyak sekali pengaruhnya kan, bisa terkena penyakit dan sebagainya. Pasti kita semuanya ingin menghindari dari satu penyakit tadi. Jadi untuk itu saran saya kepada Pak Brando, strateginya adalah bijaksana, Pak. Maksudnya di sini bijaksana terhadap kita menyikapi makanan apa yang akan kita masukkan ke dalam mulut. Jangan hanya enak di mulut tapi tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya banyak makanan iklan-iklan dan sebagainya, itu hak mereka. Tinggal kita lah yang untuk bijaksana untuk itu. Terima kasih Bu Anjeli, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terhadap pertanyaan Pak Brando. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Anjeli. Baik, terima kasih Ibu. Ini masuk lagi satu pertanyaan Ibu dari Ibu Rachel, katanya, izin bertanya Bu, tadi Ibu ada menjelaskan mengenai pemberian ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Jadi, bagaimana jika sang ibu mengalami kekurangan produksi ASI untuk memenuhi ASI eksklusif tersebut kepada bayi, Bu? Apa boleh dengan memberi susu pengganti untuk bayi tersebut? Baik Ibu, silakan dijawab Ibu. Baik, terima kasih Bu Anjeli. Ini pertanyaan dari Ibu apa tadi ya Bu Anjeli? Ibu Rachel, Bu. Bu Rasya? Rachel. Oh, Bu Rahel, oke. Iya.
Mengenai ASI eksklusif ya Bapak Ibu dengan Bu Rasel yang juga memberikan pertanyaan terkait dengan ini, namanya juga eksklusif. Kalau yang disebutkan dengan eksklusif, tidak ada tambahan susu formula. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah ibunya tidak bisa memberikan ASI, mungkin karena sakit, atau mungkin juga produksi. Kadang-kadang ada ya ibu setelah melahirkan 3 hari berikutnya itu dapat ASI, bisa keluar ASInya, ya, ada seperti itu. Artinya tidak lagi ASI eksklusif namanya. Nah, jadi hanya tetap mendapatkan ASI, tapi tidak eksklusif. Kalau yang namanya eksklusif itu tidak ada tawar-menawar. Ah, sekali aja kok susu formulanya eksklusif lah itu tidak, ya. Kalau namanya sekali atau 2 kali atau dalam sehari, seminggu sekali gitu misalnya. Pada saat saya kerja saja kok diberikan susu formula, itu tidak eksklusif. Memang kita perhatikan anjuran dari pemerintah untuk cuti itu adalah 3 tahun, 3 bulan, sorry ya, 3 bulan. Nah, cuti melahirkan. Nah, disinilah perlu dibijaksanai ibu yang menyusui, ya. Apakah dibawa ASINya untuk dilakukan pompa dan sebagainya, tapi ditinggalkan juga ASI di, eh, tapi tetap yang dia dapatkan ASI dari si ibu tadi, ya, seperti itu. Jadi kalau namanya sudah ada tambahan susu formula, dia tidak ASI eksklusif, tapi alangkah baiknya kalau sudah keluar terus ASINya itu terus diberikan, walaupun tidak eksklusif yang tidak masalah, tapi ASI tadi juga salah satu menjadi sumber gizi dan juga sumber untuk daya tahan tubuh, imun tubuh si anak atau bayi tadi. Jadi walaupun tidak eksklusif, tapi tetaplah harus diberikan. Seperti itu jawaban dari saya, Bu Anjeli. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Anjeli. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada satu lagi Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu, dari Ibu Grace Christine Malau, di mana pertanyaannya yaitu, selamat sore Ibu, mohon izin bertanya ya Bu, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dan guru dalam berkolaborasi untuk memastikan apakah anak tersebut mendapat gizi yang baik di sekolah maupun di rumah? Boleh Ibu, bisa bantu dijawab Ibu? Eh, Maaf Bu Anjeli, saya kurang dengar apakah sinyal saya yang nggak dengar. Gimana tadi Oke, saya ulang pertanyaan? ya Bu. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dan guru dalam berkolaborasi untuk memastikan apakah anak tersebut mendapat gizi yang baik di sekolah maupun di rumah? Oke, pertanyaan dari anak kami Grace Christine ya. Nah, ini kepada Grace Christine ya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dan guru dalam berkolaborasi. Nah, untuk memastikan anak tersebut mendapatkan gizi. Itu sebabnya ya, kalau terkait dengan memastikan tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Tapi yang pastinya adalah seorang ibu pasti akan berupaya ataupun ibu atau orang tua yang saya katakan di sini ya, pasti akan berupaya supaya anaknya itu mendapatkan gizi yang baik. Salah satunya upaya kita adalah memberikan bekal kepada si anak. Ya, tinggal bagaimana cara dia mengkonsumsi bekal itu di sekolah. Biasanya pihak sekolah juga akan memberikan anjuran kepada si anak ya, tergantung dari jam jam belajarnya. Kalau misalnya lama pulang sekolah, dianjurkan bahwa nanti ya besok bekalnya dibawa ya dan sebagainya. Nah, itu juga pasti terjadi ya. Jadi bagaimana dalam berkolaborasi itu biasanya peran serta di sekolah juga ada kan UKS-nya, upaya kesehatan sekolahnya. Nah, kalau misalnya ada anak ya, tidaklah usah kepada gizi yang baik ya. Untuk upaya sarapan pagi itu pasti diwajibkan atau dianjurkan ya, saya katakan di sini, dianjurkan oleh pihak sekolah. Nah, pihak sekolah juga nggak mau ini jadi apa namanya, jadi sasaran
Misalnya si anak menjadi pingsan karena nggak sarapan, kan pihak sekolah yang capek bawa ke rumah sakit, klinik dan sebagainya. Makanya biasanya ini berkolaborasinya itu adalah salah satunya mendatangkan dari program UKS itu mendatangkan pihak puskesmas dalam memberikan penyuluhan kepada si anak. Nah, kadang-kadang anaknya mengerti, tapi di keluarganya nggak ada yang menyiapkan makanan. Nah, ini lagi kan, jadi saling saling keterkaitan ya antara nanti anaknya paham diberikan penyuluhan itu, tapi si keluarga orang tuanya yang menyediakan makanan di rumah tidak paham. Nah, jadi mungkin di sini harus ada kolaborasi yang tepat, misalnya apakah anaknya atau keluarganya atau orang tuanya itu bolehlah pada saat apa misalnya memulai ajaran baru diundang. Itu biasanya ya kolaborasinya seperti itu. Biasanya orang tua akan diundang ya berbicara, bercerita tentang bagaimana kondisi anak ya, apakah itu naik kelas ataupun mahasiswa siswa yang baru dan sebagainya akan dianjurkan. Pihak sekolah akan menganjurkan bahwa bekal dan sebagainya ya, menganjurkan untuk sarapan, jangan lupa dan sebagainya ya. Supaya apa? Pihak sekolah juga tidak akan mau diberatkan dengan hal yang seperti ini. Harapan sekolah juga adalah anak itu cerdas dan berkualitas. Paling sakit mata gurunya kalau misalnya sedang mengajar gurunya, siswanya hayam, poyom, dan malas ataupun lemas. Nah, pastinya ada upaya yang baik dalam kolaborasi ini. Begitu ya, Bu Anjli, saya kembalikan kembali. Bu Anjli, nggak kedengaran lah suara Ibu Anjli. Baik, Ibu. Ini ada satu lagi pertanyaannya, Ibu. Dari Ibu Willy Clara, di mana pertanyaannya, jika seorang balita alergi terhadap bahan makanan protein seperti telur, susu, udang, dan ikan, sedangkan kita diketahui protein sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang, apa yang dilakukan Ibu agar gizi anak terpenuhi? Baik, Ibu, bisa bantu dijawab, Ibu. Terima kasih pertanyaannya, Willy Clara. Ya, saya akan coba jawab ya mengenai eh, ketidakcocokan bahan makanan ini ceritanya ya, makanan protein. Nah, perlu kita lihat protein ini ada dua itemnya. Ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, yang disebutkan ini adalah kalau saya lihat ini adalah protein hewani, telur, susu, udang, dan ikan. Nah, boleh tanpa mengurangi nilai gizi, boleh diganti dengan protein nabati. Kalau misalnya susu yang dialergikan itu adalah susu sapi, boleh diganti dengan susu soya. Nah, jadi tapi biasanya ya tentang alergi ini, balita alergi saya rasa ya sampai seberapa parah alergi. Kalau misalnya itu sudah sampai kepada tidak mau makan alerginya, ya ini mungkin bisa dicek lagi ya secara medis karena kan butuh penanganan yang khusus untuk alergi balita ini ya sampai telur, susu, udang dan ikan alergi. Nah, jadi saran saya gantikan dengan protein nabati itu satu ya. Lalu yang berikutnya kalau misalnya protein hewan ini perlu juga didapatkan ya. Saya pernah itu melihat kepada kasus ya semakin sering dikonsumsi yang dialergikan, akhirnya tubuh kita ini kan ada reaksi tubuhnya alergi itu kan. Alergi itu adalah reaksi dari tubuh. Tubuh akan menerima reaksi positif kalau itu terus misalnya terus-menerus dikonsumsi. Nah, makanya saya katakan seberapa tingkat keparahan alergi itu perlu dicek kembali secara klinis. Kalau misalnya hanya sederhana saja sebagai dasar saja alerginya, mungkin bisa dengan eh, memberikan terus ya asupan telurnya dikasih, misalnya yang alerginya adalah kuningnya, boleh dikasih dengan putihnya saja. Atau susunya kenapa alergi? Apakah mungkin susunya karena
Susu sapi boleh dengan susu soya, ya. Udang, apakah semua makanan seafood boleh dikasih dengan protein nabati yang lainnya, tempe, tahu, ya, dan sebagainya. Nah, tapi misalnya kayak ikan ikan laut, nah, kalau misalnya alergi ikan laut, bolehlah dengan ikan air tawar, lele, ikan mas dan sebagainya. Hanya saja prinsipnya proteinnya harus terpenuhi. Walaupun tidak dengan protein hewani, bisa dipenuhi dengan protein nabati. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab, Bu Anjeli, terhadap pertanyaan Willy Clara. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan-pertanyaannya Ibu. Mungkin sangat akan membantu dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu. Ini sebenarnya masih ada yang bertanya Bu, tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin akan kita lanjutkan untuk sesi webinar yang selanjutnya saja ya Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk absennya dapat diisikan melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan untuk sertifikat itu nanti akan kita berikan pada hari Senin atau Selasa yang nanti akan kami kirimkan linknya melalui grup WhatsApp juga Ibu. Dan untuk rekaman Zoom akan kita upload di YouTube Luminary Press Indonesia dan linknya juga akan dikirimkan di grup WA. Baik, bagi Bapak Ibu yang bertanya tadi yaitu Bapak Sumario, Bapak Brando, dan Ibu Rachel, Ibu Grace, dan Bapak Willy untuk harap dapat meninggalkan nomor teleponnya pada kolom chat. Baik, sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, saya sedikit memberikan informasi di mana Luminary Press ini menyediakan semua jenis buku. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertransaksi di Luminary Press akan mendapatkan satu voucher undian yang diumumkan pemenangnya pada bulan depan. Baiklah, sebelum itu, mari kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide satu, satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Untuk slide dua, satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, baik, mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Darwita Juniwati BSKM MKes atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar Luminary Press Indonesia pada sore hari ini. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Baik, terima Diharapkan kepada kasih. Bapak Ibu sudah boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom kita. Terima kasih, Bu Anjeli. Saya Kasih. izin live ya. Untuk pertanyaan nanti akan kita proses melalui admin kita ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan melalui penerbitan kami. Harap untuk meninggalkan nomor teleponnya Bapak Ibu yang bertanya tadi dan Ibu Demsa untuk kami izin melakukan PC nanti ya Ibu. Harap untuk meninggalkan nomor teleponnya juga.